Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati segenap asatid wal ustadzat beserta keluarga besar yang saat ini mungkin menyaksikan tayangan live pesantren kilat online. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang mungkin pada saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan acara live pesantren kilat SMP Salafiyah beserta anak-anakku kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita semua berharap di tengah pandemi COVID yang merebak hampir di seluruh dunia, kita berharap bahwa kita semua diberikan tetap kesehatan oleh Allah dengan senantiasa usaha untuk lebih sering cuci tangan, tidak keluar rumah apabila tidak ada perlu di tengah kerumunan banyak orang, dan tetap semangat ya anak-anak, tetap semangat untuk mengisi detik-detik akhir Ramadan dengan amal-amal ibadah. Semoga kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, ampunan Allah dari dosa-dosa yang telah lewat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bersama hal ihwal tentang Risalatul Mahid, risalah orang-orang haid. Ini mungkin anak-anak yang kelas 9 yang kebetulan pernah diskusi dengan ustazah ini sempat mungkin pernah mendapatkan materi ini, tetapi yang namanya belajar itu tidak ada kata sudah dan berhenti. Terlebih ini sangat-sangat bermanfaat, tidak hanya bagi kaum wanita, tetapi juga bagi kaum Adam, bagi kaum pria. Bagi pemula, ini menjadi hal ilmu yang sangat-sangat bermanfaat karena ini menjadi patokan. Bagi perempuan yang sudah pun, ini juga banyak sekali yang mungkin harus kita koreksi bersama tentang hal ihwal haid, karena memang ada tuntunannya. Dan bagi kaum Adam, anak-anak putra, ini menjadi ilmu buat keluarga yang mungkin kalian punyai. Misalkan kalian punya kakak, adik, atau mungkin nanti ketika kalian sudah berumah tangga, kalian baik kaum Adam punya kewajiban untuk mengajarkan istrinya bila istrinya tidak tahu hal ihwal tentang haid. Bila sampai tidak tahu, maka para suami diharuskan untuk mengantarkan istrinya kepada orang yang tahu tentang hukum hal ihwal haid. Sehingga ini materi ini akan sangat menarik, insya Allah, tidak hanya buat kaum perempuan, kaum laki-laki pun menjadi hal yang sangat menarik untuk nanti diperbincangkan. Insya Allah kita akan mendiskusikan ini selama 30 menit. Sebagaimana mungkin tadi materi yang pertama, nanti juga ada kuis di akhir tayangan. Sebagian mengatakan ya darah, tapi tidak tahu pasti dasarnya apa. Ada dasar yang menjelaskan tentang haid
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza. Dan ketika engkau ditanya dan bila mereka bertanya kepadamu Muhammad anil mahid, perihal hal ihwal haid, orang-orang haid, qul, katakanlah Muhammad, huwa adza, bahwa haid itu adalah kotoran. Kotoran yang seperti apa? Ini kemudian oleh jumhur ulama dijelaskan bahwa darah haid, mungkin bisa ditayangkan slide-nya Ustaz Iwan. Oh, ya. Bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita di waktu tertentu, yang secara keluarnya punya karakteristik. Contoh misalkan keluarnya setiap bulan dan itu rutin, ya. Bukan karena sakit dan bukan pula karena setelah melahirkan. Jadi bila mana darah itu keluar rutin 1 bulan, tidak disertai dengan penyakit dan bukan disertai dengan lahirnya seorang bayi, dengan karakteristik darah, sifat-sifat darah yang nanti akan saya jelaskan, ini dinamai haid. Nah, apakah semua orang yang mengeluarkan darah dengan karakteristik tertentu bisa dikatakan di golongan haid? Ini tentunya tidak. Jumhur ulama menyepakati bahwa usia minimal seseorang yang mengeluarkan darah dari pangkal rahimnya dengan karakteristik tertentu, rutin, artinya bukan karena sakit dan bukan karena melahirkan, ini bila mana memenuhi usia 9 tahun kurang 16 hari, maka ini sudah bisa dikategorikan darah haid. Bila ada seorang anak kecil, taruhlah umur 7 tahun, yang karena jatuh kemudian dari pangkal rahimnya keluar darah, ini belum dihukumi haid, karena hukum haid ini membutuhkan penggolongan usia. Kalau menurut ilmu biologi, memang usia 9 tahun kurang 16 hari ini usia yang memungkinkan rahim itu sudah mulai berfungsi. Sehingga kalau tadi ada anak yang umur 7 tahun kemudian jatuh sehingga mengeluarkan darah, tidak dikatakan haid. Kemudian berikutnya, tadi saudara ini sempat menerangkan karakteristik darah. Jadi darah itu bagi anak-anak perempuan yang sudah haid mungkin sudah lebih jelas, ya. Bagi yang belum, ini menjadi sebuah ilmu bahwa darah haid itu ada 2. Ada yang darah penggolongan kuat, ada darah yang penggolongannya dhaif, lemah. Darah kuat itu punya karakteristik, ada tingkatannya juga, anak-anak semuanya. Yang paling kuat ini merah, kehitaman, dan berbau. Ini yang paling kuat. Kemudian dan merah, kehitaman pada hari berikutnya. Biasanya merah, kehitaman, berbau ini hari pertama, hari kedua. Setelah itu kemudian darah itu menjadi darah merah, kehitaman. Kemudian tingkatan berikutnya adalah darah merah, kemudian jambon, kemudian ada abu-abu. Ini yang digolongkan kuat. Tapi ini penggolongan abu-abu ini jarang sekali ditemukan. Kemudian yang digolongkan darah haid yang sifatnya dhaif itu adalah berwarna kuning. Ini biasanya seseorang di akhir-akhir mendekati selesai, ini ada yang
sempat mengeluarkan darah berwarna kuning, ada juga yang tidak. Atau yang paling jarang lagi adalah keruh, karena keruh ini hampir keluar itu hanya kepada orang-orang tertentu yang tidak mengeluarkan darah melalui jalan rahim tetapi melalui keringat. Nah, ini sifat darah. Kemudian berikutnya minimal masa haid. Jadi apakah ketika keluar darah semuanya dihukumi haid? Ternyata tidak semuanya. Jadi minimal keluarnya darah itu adalah sehari semalam 24 jam. Ini membutuhkan syarat terus menerus. Dan minimal adalah 1 tetes. Anak-anak mungkin ukurannya seberapa? Kalian ngambil air, kemudian teteskan. Nah, itulah 1 tetes itu yang dikatakan ukuran minimal, dan berjalan minimalnya adalah sehari semalam 24 jam terus menerus. Bila keluarnya sehari semalam tidak ada 24 jam, maka ini belum dikategorikan darah haid. Misalkan ini anak-anak keluar jam 1, kemudian tidak keluar lagi, kemudian keluar jam 3 malam, setelah itu tidak lagi. Nah, ini berarti kurang dari 24 jam. Ini digolongkan bukan darah haid. Kemudian masa maksimal haid, kadang-kadang sering yang namanya kita tahu bahwa karena kondisi seseorang, misalkan karena kelelahan, karena mungkin faktor KB, suntik itu terkadang hormon itu tidak lagi wajar sebagaimana mestinya, terkadang sampai berhari-hari. Apakah ketika digolongkan haid ada batasannya maksimal? Ternyata ada anak-anak bahwa maksimal masa haid adalah 15 hari 15 malam, dan keluarnya tidak disyaratkan terus menerus. Misal ini ada seorang anak perempuan yang keluar darah 3 hari, biasanya itu 7 hari biasanya. Jadi yang namanya masa haid itu sebenarnya kembalinya kepada masa kebiasaan. Misalkan tadi 3 hari keluar, kemudian berhenti, kemudian keluar lagi di hari berikutnya sampai 7 hari. Kemudian berhenti sehari, keluarnya lagi 20 hari. 3 ditambah berhenti 1, 4 ditambah keluar lagi 7, jadi 11, ditambah berhenti 1, 12, ditambah keluar lagi 20 hari, berarti 12 ditambah 20 sampai 32. Apakah ini semuanya dikategorikan haid? Tentunya tidak. Jadi kita semua memakai patokan masa maksimal haid adalah 15 hari. Ketika dihitung dari tadi haid, sempat berhenti sebentar, kemudian keluar lagi, berhenti lagi, kemudian keluar lagi. Ketika dihitung melebihi 15, maka seyogyanya kita segera melakukan kewajiban sholat. Berarti lebih dari 15 hari itu harus segera mandi wajib dan lakukan sholat. Selebihnya itu digolongkan darah istihadah. Nah, bagaimana ketika diwajibkan untuk sholat sementara darah masih keluar? Nah, ini penggolongan orang yang sholat istihadah itu sebagaimana sholatnya orang beser. Tahu beser anak-anak? Beser itu orang yang, mohon maaf, bahasa Jawane kepuyuh. Jadi tidak ada pengendalinya sehingga bolak-balik. Kadang mohon maaf jret-jret,
yang tidak terkendali. Maka orang yang seperti ini setiap kali waktu sholat harus segera lakukan wudhu, kemudian mohon maaf sebelum wudhu bersihkan tempat keluar darah, segera ambil pembalut, jadi seperti orang haid, pembalut biar darah tidak menetes, dan lakukan segera sholat, tidak usah diselingi sunnah-sunnah lebih dulu. Karena ini pun ketika mau sholat asar, meskipun misalkan duhur tadi ya, mau sholat asar, ketika belum batal, apakah kemudian bisa sholat asar? Tidak, harus setiap kali waktu sholat diperbarui, mohon maaf, pembalutnya, dan segera lakukan sholat. Ini cara sholat orang yang istihadhah. Kemudian berikutnya, anak-anak mungkin masih ada yang bingung enggak ketika, terutama bagi yang masih awam, yang belum haid, ya, ini mungkin menjadi hal yang bisa kalian pelajari. Bagi anak-anak yang sudah haid, coba kita diskusikan bersama, apakah cara mandi kalian itu sudah samakah dengan tuntunan yang dibenarkan. Kalian sebelum mandi sebenarnya harus tahu lebih dulu apakah benar-benar sudah mampat. Mohon maaf, mampat itu apa ya? Mampat itu sudah selesai atau belum? Jadi misal berjongkok, tahu ya? Ya, biasa kita lakukan berjongkok, kemudian ambil kapas, kemudian kapas itu masukkan ke vagina. Bila kapas yang kita masukkan ke vagina itu sudah tidak ada bercak merah, sudah putih, maka itu berarti sudah bersih. Tetapi bila masih ada bercak merah, maka tunggulah paling tidak sehari semalam, itu biasanya untuk menuntaskan haid yang terkadang tidak teratur. Jadi kan ini sering kali nih, saudara saya haid biasanya 7 hari, tapi ini kok 5 hari kok sepertinya sudah mampet. Ini menurut kebiasaan. Coba ditunggu sehari semalam, karena kita mendasarkan bukan berarti ini kita kepingin menunda-nunda, tidak, tapi menurut kebiasaan kok 7, kemudian kok ini 5, maka tunggulah sehari semalam. Kemudian setelah sehari semalam kemudian kita nyatakan benar-benar sudah mampet, maka segeralah untuk mandi wajib, tidak menunda-nunda untuk melakukan mandi wajib, bahkan sampai melalaikan sholat itu na'udzubillah. Nah, kita coba, ada tuntunan sunnah ketika kita selesai dari haid. Yang pertama adalah bersihkan dulu bagian bekas darah. Cara membersihkannya boleh dengan air tambah sabun atau mungkin air cukup, tapi yang jelas benar-benar itu sudah bersih, ya. Bersihkan bagian bekas keluar darah. Kemudian setelah itu boleh diberi wangian dengan sabun atau mungkin rempah-rempah agar bekas, atau mungkin daun sirih, ya, biar tempat bekas keluar darah itu tidak amis. Itu biasanya seorang wanita disunahkan untuk memakai wangi-wangian sebelum mandi wajib. Wangi-wangian itu bukan berarti harus minyak yang kemudian diguyurkan sampai 1 botol, tidak. Cukup sabun boleh, sabun sirih boleh, atau mungkin rempah-rempah boleh. Kemudian kalian berwudu tidak ketika sebelum mandi? Disunahkan, ya, berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah berwudu, ini ngambil air ke badan yang pertama kali dengan bersama-sama niat. Jadi
tidak ngambil dulu gebyur kemudian niatnya belakangan, tidak, tapi ngambil kemudian sembari mengalirkan air ke punggung sebelah kanan dengan niat nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haimdi an jami'il badani fardhulillahi ta'ala. Nek misalkan kalian sulit atau tidak hafal, cukuplah diniatkan dengan niat mandi wajib ngangkat hadas haid, sudah cukup. Jadi kalau kalian aduh kok ora apal ya, cukup dengan niat mandi wajib ngangkat hadas besar haid. Kemudian setelah itu rukun berikutnya adalah mengguyur, meratakan. Jadi meratakan seluruh anggota tubuh hingga air itu sampai membasahi bagian telinga, bagian rambut yang belakang. Makanya ini anak perempuan ketika mohon maaf punya rambut panjang, ini jangan kemudian ketika mandi digelung, ya. Tahu digelung ya, bahasa Jawa ini gelung. Bahasa Indonesianya apa itu? Diikat, ya, diikat atau apalah. Tidak dibiarkan, ini tidak boleh karena yang namanya rukun mandi wajib itu dua. Satu niat bersamaan dengan membasuh air pertama kali, yang kedua meratakan ke seluruh anggota tubuh hingga rata. Jadi kalaupun mungkin kalian sekarang ada sampo, itu jauh lebih memudahkan, ya. Sehingga rambut-rambut yang panjang itu diurai terlebih dahulu, kemudian semua terbasahi rata hingga sampai kepada lipatan-lipatan itu juga harus kena, ya. Misalkan lipatan telinga, lipatan kaki, lipatan-lipatan harus semuanya kena, itu harus merata. Sampai kepada sela-sela kuku, sela-sela telinga itu juga harus rata, terkena semuanya. Anak-anak sudah seperti itu? Kalaupun mungkin sudah, alhamdulillah. Kalaupun ada beberapa yang kurang, nanti bisa disempurnakan sebagaimana tuntunan itu. Nah sekarang bagi perempuan haid, adakah yang diharamkan? Ada anak-anak ya. Ketika Allah mentakdirkan haid bagi perempuan, sesungguhnya kita tidak boleh yang namanya keluh kesah. Aduh kok wedok dibari haid, kemudian mengeluh dan kemudian berlaku seenaknya, tidak boleh, ya. Jadi haid itu sebenarnya kita tadi agak kelupaan, ada faedah haid bagi perempuan. Jadi perempuan yang haid itu punya faedah. Di antara faedahnya adalah coba. Jadi ketika kaum perempuan tidak dilatih dengan Allah kodratkan dikaruniai haid, coba kalau nanti kalian sebagai seorang ibu yang harus menangani anaknya, apakah ini akan jijik? Yang jelas haid itu merupakan latihan bagi seorang wanita kelak ketika dia akan menjadi seorang ibu, maka hal-hal yang jijik ini tidak, sudah menjadi hal biasa, tidak kemudian merasa bahwa wah merasa berat dengan hal-hal yang jijik. Kemudian faedah yang kedua, ini bagi seorang perempuan haid yang tidak mengeluh, ini ya, tidak mengeluh, bahkan bersyukur, istighfar, banyak memperbanyak istighfar. Diriwayatkan oleh Aisyah, suatu ketika Aisyah nate ngendikan bercengkrama dengan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Allah berikan manfaat kepada para wanita yang dikaruniai haid? Sepertinya kok ada rasa sakit di punggung, rasa sakit di sekitar perut, di sekitar rahim. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengistimewakan wanita dengan haid itu. Bila mereka tidak mengeluh, bila mereka berbanyak istighfar, Allah janjikan dosa-dosa yang telah lewat akan Allah ampuni, ya. Makanya bersyukurlah ketika seorang wanita dikodratkan
Allah berikan darah haid setiap bulan sebagai latihan bagi kita untuk biar tidak jijik kalau itu secara duniawinya. Kalau secara akhiratnya insya Allah Allah akan berikan ampunan dosa-dosa yang telah lewat. Nah sekarang berikutnya, perempuan yang lagi haid, perempuan yang masih haid itu diharamkan untuk apa aja? Bisa dilihat pada slide sholat ya, artinya orang sholat itu diharuskan bersih dari hadas dan najis, sedangkan haid itu adalah hadas besar. Maka orang yang sudah kedapatan haid maka tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Yang kedua, sujud tilawah ini, sujud tilawah ketika di dalam sholat. Ada sujud tilawah itu kan ada dua ya, sujud tilawah dalam keadaan sholat dan sujud tilawah dalam keadaan di luar sholat. Nah ini yang diharamkan adalah sujud tilawah ketika di dalam sholat. Kemudian berpuasa juga ketika anak-anak bulan ini adalah bulan puasa, anak perempuan yang haid itu mendapatkan rukhsah dari Allah untuk tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di hari berikutnya setelah Ramadan. Jangan sampai ini kebanyakan ini anak-anak sudah Ramadan datang, haid yang terhutang kemarin, tidak puasa kemarin sampai belum terbayar. Ini jelas dosa. Bahkan ada seorang yang pernah saya baca bahwa hutang puasa ketika sudah datang puasa lagi belum terbayar, andaikan ditutup dengan puasa 1 tahun itu tidak menutup kekurangan yang sewaktu haid kita tinggalkan. Artinya apa? Kalaupun orang yang haid ada rukhsah untuk tidak berpuasa, segeralah untuk melakukan qadha di luar setelah Ramadan. 1 tahun loh, 12 bulan itu agak lama. Silakan kalian ngambil hari-hari sunnah puasa boleh dengan diniatkan qadha, tapi tidak boleh niat dua ya, niatnya adalah niat qadha. Atau mungkin di Senin Kemis boleh, artinya ngambil keutamaan-keutamaan. Jangan sampai ketika sudah puasa lagi sampai belum terbayar. Kalau kemarin anak-anak sempat seperti itu, mulailah ketika kita tahu sebelum puasa datang, bahkan lebih baik segera, karena yang namanya hutang itu lebih baik segera. Kita tidak tahu persis kapan akan dipundut nyawa kita. Bila kemudian kok masih hutang haid, tetapi kok Allah sudah ambil duluan, coba gimana? Makanya segeralah melunasi hutang puasa karena haid sesegera setelah kita selesai Ramadan. Kemudian membaca Al-Quran juga tidak diperkenankan jika niatan membaca Al-Quran. Artinya saya kalian misalkan lagi haid kemudian membawa Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dengan niatan pokoknya aku pak ngerampung kita tadarus Al-Quranku di bulan Ramadan ini misalkan. Dengan niatan seperti itu, ini disepakati tidak diperbolehkan. Tetapi bila mana kalian berzikir, diniatkan berzikir, mohon maaf, misalkan sambil masak, misalkan aja berzikir di dalam hati, ya, surat-surat yang mungkin kalian hafal, atau mungkin kalian saat ini kami masih usaha untuk menghatamkan Al-Quran. Biasanya ini di pondok-pondok Al-Quran. Kemudian datang bulan haid, apakah boleh kemudian membaca Al-Quran? Ini di mayoritas ulama menyatakan kalau diniatkan untuk zikir agar
tidak hilang hafalannya, diperbolehkan. Karena yang namanya usaha menghafal itu usaha luar biasa, zahir batin yang membutuhkan kesungguhan sangat. Karena orang-orang penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah. Karenanya bila diniatkan agar hafalan tidak berhenti, diniatkan untuk zikir, diperbolehkan. Atau misalkan kalian, mohon maaf, ada ulangan dan harus menghafal, atau ada ujian dan harus menghafal, tidak ada ujian ulang, maka boleh diniatkan untuk zikir. Tetapi bila pihak sekolah memberikan waktu untuk ujian ulang, lebih baik lakukan setelah kita berhenti. Makanya SMP Salafiyah memberikan waktu untuk ujian ulang ketika anak-anak perempuan lagi hudur, diberikan waktu tertentu. Kalaupun dalam kondisi tertentu khusus itu tidak ada ujian ulang, diperbolehkan dengan niatan zikir. Kemudian pengharaman lainnya adalah masuki masjid atau berjalan di masjid, karena orang yang haid itu rentan darah itu menetes dari bagian rahimnya. Padahal yang namanya masjid adalah tempat untuk ibadah sholat. Ini harus suci dari najis. Makanya lebih baik orang yang haid tidak berdiam diri atau tidak melewati masjid. Kemudian pengharaman berikutnya adalah bersetubuh. Bagi laki-laki perempuan yang sudah berumah tangga, ketika haid tidak diperkenankan. Ada pernah terjadi pada zaman Rasulullah ini, anak-anak, ada seorang yang haid, mohon maaf, tetap kita bicara hukum, tetap melakukan hubungan suami istri. Padahal itu dilarang dalam agama. Hasilnya apa? Ternyata larangan Allah tentunya punya kemadharatan, bahaya. Jadi Rasulullah pernah bertemu dengan anak yang, mohon maaf, seluruh tubuhnya itu bahasa Jawanya belang-belang, seluruh tubuhnya. Sampai anak ini dikatakan oleh teman-temannya anak setan, karena seluruh tubuh dari mulai pun hingga kaki belang semua. Sehingga Rasulullah ketika melihat anak ini kok melaski teman, kemudian bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, kenapa anak ibu ini sakit apa? Kok sampai belang-belang seperti ini?" Kemudian sang ibu menyatakan, "Mohon maaf ya Rasulullah, bahwa saya pernah sebelum anak ini lahir pernah melakukan hubungan suami istri, sementara saya dalam kondisi masih haid. Makanya larangan Allah tentunya punya bahaya, maka hendaknya tidak dilakukan." Kemudian berikutnya adalah perempuan yang haid tidak diperkenankan suaminya mencerainya. Cerai adalah halal tetapi dibenci oleh Allah, terlebih pada kondisi haid ini dilarang. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Berikutnya adalah, nah ini yang sering kita lewati, jadwal zawal al-mani, datangnya haid beserta qodoknya sholat. Ini seringkali anak-anak ketika haid, misalkan ini mau sholat duhur jam 12:30, kemudian ke kamar mandi, ternyata kok haid. Kemudian menyepelekan, oh ya wes berarti wes ora sholat. Ndak begitu ya anak-anak. Ketika sudah masuk waktu sholat, sudah manjing waktu sholat, ya, ba'da zawal, artinya sudah masuk waktu sholat, maka sholat yang belum kita lakukan harus diqodok. Contoh ini, coba kalian bisa lihat tabel. Haid datang waktu duhur, sementara kalian belum sholat duhur, maka nanti setelah mambet kalian harus qodok duhur dan asar. Loh, kok duhur sama asar? Ini menurut mazhab Imam Syafi'i,
Lu asar kan sudah datang, sudah haid, kenapa kok dikodok? Oleh madhab Imam Syafi'i dikatakan ini ngati-ngati itu karena duhur dan asar adalah waktu sholat yang bisa dijamak, ya, waktu sholat yang bisa dijamak. Jadi kalian para wanita harus punya kalender khusus, ya, kalender khusus. Misalkan kalian datang bulan, kalian lingkari, saya datang bulan dan belum melakukan sholat, dilingkari. Nanti kalian punya kewajiban untuk mengqadha. Kemudian berikutnya, datang bulan pada waktu asar, berarti duhurnya sudah sholat belum? Sudah belum? Sudah kan, ya? Berarti ngodoknya hanya asarnya tok, ya. Kemudian datang haid maghrib, ya, mau sholat maghrib, jebule kok dumadaan bedunduk bahasa Jawanya, moro-moro haid. Maka nanti kalian lingkari kalender kalian, ya, belum sholat maghrib, maka nanti harus qadha maghrib dan isya, karena dua waktu itu adalah waktu yang bisa untuk dijamak, ya. Kemudian kalian datang haid subuh, ketika adzan subuh kemudian segera bangun, datang subuh dan belum sholat subuh, maka kalian lingkari kalender kalian belum sholat subuh, nanti setelah mampet qadha subuh, ya. Kemudian ini sekarang berikutnya, tabel berikutnya adalah mampetnya haid. Kalau yang pertama adalah datangnya haid, kalau yang tabel berikutnya adalah mampetnya haid, ya. Contoh ini, kalian haid setelah 7 hari, kemudian sudah bersih, kemudian mampet di waktu subuh, maka segera lakukan sholat subuh adaan. Adaan itu artinya tunai, ya, adaan itu artinya tunai. Jangan kemudian mengko zuhur atau asar baik engko nek wis mandi besar, padahal subuh itu sudah bersih, tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Nah, kemudian ini berikutnya tabel cara bacanya, mampet isya, ya, waktu isya sudah mampet, maka kalian waktu maghrib itu harus diqadha, maghribnya harus diqadha. Kenapa kok diqadha? Ngati-ngati, lagi-lagi memang Imam Syafi'i mengutamakan ngati-ngati. Barangkali maghrib itu sudah mampet, tetapi kalian belum mandi wajib, sehingga maghribnya diqadha, ya, kemudian isyaknya adaan tunai. Paham? Kira-kira paham tidak? Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa bertanya. Kemudian berikutnya, mampetnya waktu maghrib. Waktu maghrib mampetnya, maka langsung adaan maghrib tunai, artinya berarti tidak usah qadha. Sekarang mampet waktu asar, ini waktu asar kok mampet, alhamdulillah kok mampet asar, ini duhurnya diqadha. Kenapa? Karena dimungkinkan duhur itu sebenarnya sudah mampet, tetapi kita belum dan masih was-was ini mampet atau belum, maka duhurnya wajib diqadha, asarnya adaan tunai. Kemudian berikutnya mampetnya waktu duhur, misalkan kalian sepertinya udah mampet, kemudian pulang sekolah segera lakukan sholat karena masih memungkinkan untuk melakukan sholat duhur adaan, ya. Ini jadi tadi ada tuntunan datangnya haid dan qadhanya, ada pula tuntunan mampetnya haid dan qadhanya. Nah, ini yang sering sekali para wanita menyepelekan karena ketidaktahuan. Nah, ketika nanti kita berharap, karena ini adalah diskusi yang cukup menarik, maka nanti boleh misalkan pertanyaan, boleh enggak Ustadz? Boleh pertanyaan 3,
pertanyaan 3. Kemudian nanti Ustazah ini juga akan memberikan kuis ya, sebagaimana tadi Ustazah Mutiah memberikan kuis. Hadiahnya pun kita akan berikan hadiah berupa kiriman pulsa senilai 50.000. Kita berharap tidak hanya pengen dapat hadiahnya toh, ilmunya jauh lebih penting, hadiahnya itu mengiringi ya. Sepakat gitu? Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Qurratul Aini yang telah menyampaikan luas sekali dan jelas sekali tentang mahid atau perkara-perkara haid bagi perempuan. Ini memang Ustazah, ini memang harus kita pahami detail benar. Karena kita hidup itu tidak bisa lepas dari itu. Walaupun ini contoh saya laki-laki ini ya, saya laki-laki tetap akan harus mengalami itu, khususnya untuk istri atau mungkin anak-anak kita. Maka tadi betul, bukan perempuan saja yang harus ngerti tentang ilmu ini, tetapi semuanya. Ini tadi terima kasih yang telah disampaikan panjenengan saja. Cuman boleh saya tanya-tanya saja? Boleh. Ini biar interaktif. Ya. Dan nanti anak-anak juga boleh tanya langsung ke HP Pak Fikri, bisa saya sampaikan langsung yang kurang paham. Karena kita hidup di masyarakat, yang masyarakat itu terkadang macam-macam orangnya saja. Saya pernah menemui anak perempuan yang dewasa, itu yang notabene perempuan itu harusnya kan melimping, ayu, wangi gitu ya. Nah itu ada perempuan itu rebe, orayu dan sebagainya, kumal dan sebagainya. Padahal itu orang mampu dan orang benar itu saja. Saya tanya, "Duh, lah kok orayu temen?" "Ora tau adus tat." "Loh, kenapa ora tau adus?" "Saya head." Nah, padahal perempuan itu kan identik cantik gitu, ustazah atau siapa-siapa. Yo, yang saya tahu enggak gitu tuh, Nduk. Adus tetap adus. Ora jari keterangannya ngaji itu satu. Pokoknya engko nek selesai baru mandi. Lah ini mumpung ada ustazah, monggo bisa dijelaskan lagi saja, barangkali mungkin anak-anak ada yang seperti itu wis ora ayu, kumal. Kalian tetap ayu insyaallah. Monggo ustazah. Iya. Pertanyaan bagus Ustadz. Memang kebanyakan terkadang yang tidak tahu hukum seperti itu. Anak-anak semuanya, ketika kalian haid bukan berarti tidak boleh mandi. Mandi itu sebuah kebutuhan untuk bersih. Ya. Jadi setiap kali haid kalian mandi ala biasa kalian mandi. Ya. Artinya pagi ya biasanya mandi, sore juga mandi. Yang namanya perempuan harus cantik, ya tetap rambutnya diikat, ketika keluar pakai kerudung dan rapi. Jangan sampai ada kesan bahwa Islam itu kumuh, Islam itu kumel, Islam itu tidak tahu bersih-bersih. Terlebih wanita, ya. Nah, adapun nanti setelah berhenti haid, berhentinya menurut kebiasaan kalian. Kalian berhenti biasanya berapa hari? 7 hari, silakan 7 hari. Berapa hari asal itu tidak melebihi waktu batas maksimal, kalian segera melakukan mandi wajib sesuai tuntunan. Tuntunannya, rukunnya memang ada 2. Rukunnya adalah tadi Ustaz ya, niat bersamaan dengan membasuh pertama kali, kemudian meratakan ke seluruh anggota tubuh. Berarti ketika dibasuh pada waktu pertama itu niat di situ ya. Iya. Jadi tetap yang namanya wanita, kebutuhan untuk kesehatan biar tidak dipenuhi dengan kuman, ya tetaplah mandi pagi. Berarti intinya tetap boleh mandi saja ya. Oh, wajib. Mandi untuk mandi. Kesehatan, untuk bersih-bersih. Untuk kesehatan, untuk merapikan ya. Nah, terus gini saja. Ada lagi yang memang saya tidak berani mandi karena ada beberapa anggota tubuh yang memang harus
harus dibasuh semua ketika sudah selesai, contoh rambut, kuku, sehingga mereka itu nggak berani mandi karena itu, karena ada beberapa rambut yang rontok. Nah, terus kuku tidak dipotongi sampai seminggu gitu kan, hitam-hitam itu cara penanganannya gimana saja? Monggo. Sebenarnya Islam itu tidak mempersulit dan tetapi tidak boleh digampang nih. Artinya ketika kita sisiran memang untuk ngati-ngati nih, karena rambut itu bagian dari tubuh, rambut itu ketika kita sisiran secara sengaja, ya kita tadai rambut. Tetapi bila tidak sengaja kemudian kok rambut itu kemudian tergeletak di lantai dan kemana-mana, itu tidak kemudian harus dicari sampai pakai senter dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi memang karena itu bagian dari anggota tubuh yang harus disucikan, kalau memang benar-benar sengaja untuk menyisir rambut, lakukan sisir rambut, kemudian hati-hati rambut yang ada itu dikumpulkan nanti pada waktu ketika mandi wajib itu disertakan bersamaan dengan meratakan ke seluruh tubuh. Terima kasih sekali atas tambahan ilmunya, luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari keterangan-keterangan ini. Terima kasih sudah. Untuk kuisnya kita tayangkan Satiwan. Coba ini kuis saga ini, coba semuanya diamati. Berapa waktu? Berapa waktu? 10 menit. 10 menit. Tiga kuis ya. Coba kalian bisa lihat kuis pertama. Silakan Bu ini tidak cuman baca, kalian bisa mendengarkan sembari bisa melihat. Bu Zainab setelah mengikuti program KB suntik 3 bulanan, haidnya menjadi tidak teratur. 2 hari keluar darah, kemudian sempat berhenti. Esok harinya keluar lagi selama 3 hari, lalu berhenti. Kemudian keluar darah lagi selama 12 hari, lalu mampet, benar-benar mampet dan berhenti. Apakah kesemuanya terhitung haid ataukah tidak? Kalau terhitung haid, hitungan haidnya berapa hari? Terus adakah yang tidak terhitung haid? Bila ada yang tidak terhitung haid, berapa hari juga? Itu soal yang pertama. Oke, sudah jelas pertanyaannya anak-anak. Silakan yang bisa menjawab segera hubungi nomor Pak Fikri dan langsung kita koreksi. Bagi yang betul langsung kita beri hadiah pulsa 50.000. Oke. Halo. Halo, siapa ini? Halo? Ya? Dengan siapa? Siapa? Terputus. Maaf. Coba volumenya. Coba lihat volumenya nih. Coba volumenya yang mau masuk dikeraskan juga. Iya. Volume kalian difulkan biar mempermudah kita untuk menerima telepon. Oke, kita buka lagi. Siapa yang bisa segera menjawab? Atau bisa untuk pertanyaan yang kedua, tidak apa-apa, tidak harus kemudian urut, tidak apa-apa. Iya. Fatimah datang bulan pada waktu duhur dan belum sholat duhur, sudah mancing waktu ya. Kemudian setelah 1 minggu berhenti haidnya pada waktu isya. Fatimah wajib mengqadha sholat apa saja, dan segera melaksanakan syarat tunai sholat apa. Nah ini kalian bisa dilihat kalender, artinya ini sudah masuk waktu duhur ya, kemudian berhenti waktu isya. Nah qadhanya apa saja? Adakah sholat yang dilaksanakan tunai?
Berhenti Sholat pada apa? waktu isya, ya saja ya. Iya, Berhenti pada waktu isya, terus kodoknya apa saja. iya, berhentinya isya. Jadi keterangannya Headnya jelas. Zuhur. Headnya zuhur. Anak-anak, kalian bisa silahkan segera hubungi kami, langsung dijawab, dan segera kami koreksi betul dan salahnya. Berhenti head pada waktu isya, apa saja yang harus dikodok? Ayo monggo. Kalau kalian jawab pertanyaan yang pertama tadi silahkan, atau Kedua boleh, kedua langsung kedua boleh, atau yang ketiga sekalian juga boleh. atau pertanyaannya membingungkan? Saya yakin tidak ya. Nanti kita ulangi lagi. Oke, berhenti pada waktu isya, terus Headnya pada waktu headnya zuhur. pada waktu zuhur, apa sholat apa saja yang harus dikodok. Silakan anak-anak. Ada? Pertanyaannya sulit ya? Ya, Tadi sudah ada yang masuk, cuman mungkin volumenya Ustadz ya. J. Kemudian yang ketiga, bolehlah yang ketiga dulu Wis. Yang ketiga, marhamah. Ini punya saya kok roda ikut Ustadz. Roda. Ya. Marhamah datang bulan pada waktu hendak mau sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh sudah masuk waktu sholat subuh, datang bulan. Kemudian setelah 6 hari, pada pukul 16, ya 16 itu pukul 4 sore, marhamah mampet, ya mampet dari headnya. Maka sholat apa saja yang dikodok? Nah ini 3 pertanyaan ini coba pertanyaan ini memang agak sulit, tak membutuhkan pemahaman. Kelihatannya yang Ini masuk ada. Halo. Halo, siapa ini? Yang keras lagi, Mbak. Halo. Siapa namanya? Kelas 7B namanya siapa? ya, ini kelas 7 ini, alhamdulillah. Namanya siapa? Putri. Ada kelas 7B yang namanya Putri. Atar Salisa. Oh iya, Putri. Ya, kelas Atta 7B. Halisa. Oke, tadi ada 3 pertanyaan. Mau jawab yang Mau mana? jawab yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, atau pertanyaan ketiga? Slide-nya masih ada ya Ustadz ya? Masih ada. Ayo Mbak Putri. Jawaban nomor 3, jawabannya apa? Kodok sholat apa? Coba Mbak, jawabannya apa Mbak? Iya, kodok sholat subuh, terus kodok sholat subuh, kemudian kodok ya, terus oh iya, jawabannya benar sekali Mbak Putri. Alhamdulillah. Nah ini kelas 7 sudah. Jadi sholat subuh yang belum terlaksana dikodok, kemudian berhentinya asar, maka wajib pula ngodok duhur dan asarnya. 100. Nanti kita sekali kirim pulsa untuk nomor Mbak Putri ya. Terima kasih. Ya, Berikutnya jadi pertanyaan yang keberapa tadi? Tadi yang ketiga. Yang ketiga sudah terjawab, alhamdulillah. Masih ada kesempatan pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Silahkan. Pertanyaan yang pertama kelihatannya lebih mudah itu. Pertanyaan pertama lebih mudah.
harusnya lebih Tapi yang cepat. ketiga dia sudah terjawab oleh kelas 7 Ustaz. Kelas 7 bisa langsung Iya. menjawab. Ayo. Kelas 8 Iya. ayo semangat. Ayo. Apalagi kelas silakan. 9 alumni boleh. Boleh ya. Alumni. Kita alumni Atau juga mungkin loh. Ustadzah atau ustadz yang mengikuti bisa untuk menjawab. Ada? Ya, aku alumni. Alumni boleh langsung. Sementara diutamakan yang lagi belajar di SMP Salafiyah dulu. Ya, Ustaz. Jadi oke. nanti ketika sudah tidak ada ditawarkan boleh. Ayo siapa? Ada kesempatan pertanyaan yang pertama, pertanyaan kedua belum terjawab. Yang ketiga alhamdulillah sudah terjawab langsung gamblang kelas 7. Luar biasa. Materi SMP Salafiyah kelas 7 aja bisa memahami tentang Risalatul Mahid. Coba bisa oh iya. Ditampilkan yang nomor 1 2 ya. Yang 3 sudah terjawab. Oh, tidak muncul. Oke. Pertanyaan yang pertama, Bu Zainab setelah mengikuti program KB Suntik 3 bulanan, haidnya menjadi tidak teratur. 2 hari keluar darah, kemudian berhenti. Esok harinya keluar lagi 3 hari. Kemudian berhenti lagi, keluar lagi 12 hari. Dari Kemudian mampet dan berhenti. Apakah kesemuanya terhitung haid ataukah tidak? Hana dari kelas A. Ulangi. Ulangi, Mbak. Anjani Zikri Ilhana dari kelas 9A. Oh, 9A. Oh, ya. Iya. Pertanyaan yang pertama apa yang kedua? Anjani, ayo Mbak Anjani, silahkan Mbak. Pertama, Yang pertama. Oke, yang pertama Mbak. Silakan. Jawabannya apa Mbak Anjani? Jawabannya? tidak semuanya haid Iya, terus terhitung haidnya berapa hari Mbak? karena sudah lebih dari 15 hari dari haidnya. Iya, terus lebihnya digolongkan apa Mbak? Lebihnya darah istihadah. Oke, jawaban Mbak Anjani 100 benar. Alhamdulillah. Ya. Dua pertanyaan sudah. Jadi waktu haid dan berhenti terhitung semuanya. Selamat. Kemudian selebih dari 15 hari dikategorikan istihadah. Ya, tinggal satu pertanyaan lagi. Pertanyaan nomor 2. Ayo berebut. Ini yang belum perwakilan kelas 7 sudah. Ya, kelas 9 juga sudah. Yang belum. Ini menarik sekali, sudah rame ini ya. Nah, kelas 7 sudah ada yang apply ini mudah-mudahan kelas 8 nih pas. Halo. Mengkodok salat duhur Iya. karena Fatimah masih Berhutang dan ya. mengerjakan secara tunai salat isya jika masih ada waktu untuk mengerjakannya. Ya. Jawabannya kurang sedikit. Hampir benar tapi kurang sedikit. Gimana? Tetap ya? Kita benarkan usia. Ya. Terima kasih Mas Ibu Rahman. Kita sempurnakan. Kita anggap benar bahwa Fatimah wajib mengqadha salat zuhur karena memang Fatimah belum melaksanakan salat zuhur dan waktu sudah manjing. Kemudian berhenti pada waktu isya, maka maghribnya itu diqadha, isyanya adaan. Ya. Jadi maghribnya diqadha karena jangan-jangan maghribnya sudah berhenti. Ini ngati-ngati Ustaz. Ya. Jangan-jangan maghribnya sudah berhenti. Ngati-ngati maghribnya diqadha, kemudian isyanya adaan. Oke, kita benarkan. Kurang sedikit aja. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Alhamdulillah terbagi sudah ilmu ngaji bareng kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kuisnya pun sudah terbagi habis kelas 7, 8, 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah Qurratul Aini SAG yang telah menyampaikan materinya secara jelas dan kuisnya juga
Dan alhamdulillah terima kasih anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu bukti kalian semua bisa mengikuti dan memahami materi itu, terbukti dengan jawaban-jawaban yang ya. Untuk berikutnya anak-anakku memasuki materi yang terakhir dari Kiai Haji Muhammad Ridho tentang apa makna kehidupan, meniti kehidupan dengan berpedoman Al-Quran. Mari kita bersama-sama ikuti, dan di akhir penyampaian materi nanti tetap ada kuis yang harus kita jawab, kuis menarik dan hadiah yang luar biasa. Terima kasih bagi anak-anak semuanya. Kita ikuti bersama pengajian yang ketiga oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ridho Al-Hafidh. Kepadanya dipersilakan. Monggo, Ustaz.